Baharudin Yusuf Habibie, atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie. Lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Sejak muda, Habibie menunjukkan kecintaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan pendidikannya di teknik penerbangan di RWTH Aachen, Jerman. Di sana, ia meraih gelar doktor teknik dengan predikat summa cum laude dan menjadi salah satu insinyur pesawat terbang yang disegani di dunia. Pada era Orde Baru, Habibie dipanggil pulang oleh Presiden Soeharto untuk memimpin pembangunan industri strategis Indonesia. Ia menjadi Menteri Riset dan Teknologi selama lebih dari 20 tahun dan dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia, karena memimpin pengembangan pesawat N250, kapal, senjata, dan teknologi lainnya. Setelah krisis ekonomi dan politik 1998, Habibie diangkat menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto yang mundur. Selama masa pemerintahannya, ia meletakkan dasar demokrasi di Indonesia dengan membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan melaksanakan pemilu yang lebih demokratis. B.J. Habibie dikenal sebagai sosok yang cerdas, visioner, religius, dan penuh cinta pada bangsanya, terlebih kepada istrinya, Hasri Ainun Besari. Jadi, maut pun tidak bisa memisahkan Anda. Berarti itu bukan cinta sejati lagi. Itu namanya cinta ilahi. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Beliau wafat pada 11 September 2019 di Jakarta. Menegaskan ku cinta padamu. Berorientasi pelayanan. B.J. Habibie menunjukkan bahwa pelayanan kepada bangsa tidak harus selalu melalui birokrasi, tetapi juga lewat karya nyata. Ia mendedikasikan ilmu dan keahliannya di bidang teknologi untuk kemajuan Indonesia. Pesawat N250 adalah simbol nyata bahwa pelayanan terbaik bisa diwujudkan melalui inovasi dan kerja keras. Yang kedua, akuntabel. B.J. Habibie dikenal sangat teliti, jujur, dan bertanggung jawab terhadap setiap proyek yang ia tangani, termasuk ketika ia memimpin BPPT dan IPTN. Ia tak segan menyampaikan fakta dan data akurat kepada publik dan pemerintah, bahkan jika hasilnya tidak maksimal. Transparansi dan integritas adalah prinsip utama yang ia pegang. Kompeten. B.J. Habibie adalah orang yang sangat cerdas dan kompeten. Beliau memiliki gelar doktor teknik dari Jerman dan memiliki ratusan paten teknologi. Namun dari semua itu ada satu hal yang sangat penting. Beliau tidak pernah menyombongkan diri. Beliau terus belajar dan membimbing generasi muda Indonesia untuk lebih paten dan unggul dalam bidang iptek. Harmonis. Meskipun sibuk sebagai pejabat tinggi negara, Habibie tetap menjaga keharmonisan keluarga dan relasi sosial. Hubungannya yang penuh cinta dan kesetiaan dengan almarhumah Ainun menjadi teladan nasional akan pentingnya nilai kasih sayang dan saling menghormati dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang kelima, loyal. Kesetiaan dan kecintaan B.J. Habibie terhadap bangsa dan negaranya tidak pernah luntur. Meski ia bisa saja untuk memilih tetap tinggal dan berkarir di luar negeri, ia rela meninggalkan kehidupannya yang nyaman di Jerman demi membangun Indonesia. Ini menunjukkan loyalitas dan batas beliau terhadap tanah air tercinta. Adaptif. Ketika menghadapi krisis dan juga menjadi presiden pada masa transisi, B.J. Habibie mampu menunjukkan kemampuan beradaptasi secara baik dan sangat cepat. Beliau mampu mengelola masa sulit dengan pendekatan ilmiah, demokratis, dan penuh pertimbangan. Beliau juga membuka ruang kebebasan pers dan demokratis secara bertahap dan berkala. Kolaboratif. Habibie menyadari bahwa keberhasilan tidak bisa diraih sendiri. Ia membangun banyak kolaborasi, baik dengan ilmuwan dalam negeri maupun luar negeri, dan mendorong kerjasama antara pemerintah, industri, dan akademisi. Ia percaya bahwa sinergi adalah kunci keberhasilan pembangunan. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari Bapak Baharudin Yusuf Habibie adalah beliau merupakan sosok yang merepresentasikan nilai-nilai berakhlak secara utuh. Ia adalah contoh nyata bahwa menjadi ASN atau pemimpin bukan hanya sekedar menjalankan tugas, tetapi mewujudkan cinta kepada bangsa lewat kerja nyata, integritas, dan keteladanan. Alangkah indahnya bahwa kalau waktu itu saya memanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan saya, kemampuan saya. Dan bisa dengan peningkatan kemampuan tersebut, saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk membantu orang. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu.